Video tutorial kita kali ini akan membahas mengenai pengenalan variabel dan tipe data di Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi variabel ini berfungsi untuk menggantikan, misalnya menggantikan nilai range ya, sebagai pengganti nilai range. Oke, daripada ngambang ya teman-teman, langsung saja kita praktekkan. Kita klik menu developer ini. Ini sudah tampil ya di video saya sebelumnya. Sudah saya jelaskan bagaimana menampilkan menu developer ini. Kemudian pilih Visual Basic yang ini. Selanjutnya kita tambahkan modulnya. Klik di sini. Kemudian pilih modul. Nah, di sini kita akan coba script ya. Kita buat codingnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Saya menggunakan sub ya teman-teman. Untuk prosedurnya secara umum bisa digunakan di form mana saja atau di sheet mana saja ya. Saya gunakan sub. Kemudian saya buat misalnya pengenalan variabel seperti ini ya. Selanjutnya saya buat dim ya, artinya saya kenalkan atau dikenali ya, diinisialisasi atau diberi nama ya, dim. Nama variabelnya apa, misalnya saya letakkan var1 string. Kemudian saya buat var1 itu berisi apa gitu kan. var1 saya buat sama dengan kutip, misalnya selamat datang di pembelajaran Excel mengenai variabel dan tipe data seperti ini. Kemudian saya buat pesan MSG box seperti ini. Kemudian saya panggil nilai selamat datang ini, saya panggil dengan mengganti sebagai pengganti selamat datang dan seterusnya. Ini saya panggil var-nya, var1 ya, variabelnya ya, var1. Kemudian VB information ikonnya. Selanjutnya saya buat judul informationnya itu informasi ya, informasi seperti ini. Kemudian saya runningkan, saya klik run. Muncul seperti ini, selamat datang di pembelajaran Excel mengenai variabel dan tipe data. Jadi selamat datang dan seterusnya ini saya gantikan dengan var1. Saya cukup memanggil var1 saja, tidak saya ketikkan ulang seperti ini. Itulah fungsi variabel ya teman-teman, sebagai pengganti nilai tertentu. Oke, kita lanjut ya tentang variabel integer. Ini tadi string ini berupa teks ya teman-teman. Kalau integer beda lagi. Saya buat seperti ini. Integer ini digunakan untuk perhitungan ya, atau kita bisa bilang numerik ya, Di sini nanti teman-teman bisa lihat di tabel tipe data numerik ini, teman-teman bisa lihat integer ya. Integer ini nanti berupa angka ya. Angkanya seperti ini. Kemudian bisa, kalau angka lagi bisa long, kemudian single, kemudian double. Nah, kalau untuk koma, teman-teman bisa gunakan desimal atau teman-teman bisa gunakan long ya. Tapi yang biasa kita gunakan desimal. Untuk uang atau rupiah atau apapun dia bentuk uang, teman-teman bisa gunakan currency ya. Selanjutnya, untuk tipe data non numerik, teman-teman bisa gunakan string ya, sesuai panjang stringnya. Di sini ada keterangannya. Kemudian bisa juga date ya, itu untuk penanggalan. Boolean ya, untuk true atau false. Object untuk setiap objek yang disematkan. Kemudian di sini ada varian numerik, ada juga seperti ini. Varian teks ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakannya.
Tetapi yang sering digunakan itu ya teman-teman, biasanya string, integer, kemudian dead, selanjutnya nanti ada double, ada long, ada desimal. Nah, itu yang biasa sering digunakan untuk variabel ya, variabel yang sering digunakan dalam Microsoft Excel nantinya. Selanjutnya kita buat variabel 1 ini sebagai integer karena kita akan melakukan perhitungan penjumlahan ya teman-teman. Saya buat misalnya di sini ada dua variabel, saya buat dim var2 as integer. Karena di sini variabelnya sama-sama integer, saya cukup membuatnya satu baris saja. Ini saya hapus. Bisa seperti ini penulisannya ya teman-teman, karena tipe datanya sama, yaitu integer var2 seperti ini. Dim var1, var2 as integer. Kemudian var1 nya saya buat misalnya nilainya 5. Kemudian var2 nya saya buat nilainya 7 ya, seperti ini. Kemudian di sini di MSG box ini saya panggil. Bagaimana saya memanggilnya? Saya gunakan seperti ini ya. Hasil. Oh, di sini ada yang kurang ya teman-teman. Tambahi dulu var3-nya. var3 ya. Berarti di sini harus kita tambahi koma var3 ya. Nah, seperti ini. Ini hasil penjumlahannya. var1 ditambah var2 ya, seperti itu. Kemudian di sini hasil penjumlahan var1 dan var2 adalah sama dengan seperti itu ya, kutip seperti ini. Kemudian untuk memanggil nilai var3 ini, teman-teman tidak langsung bisa panggil seperti ini ya. Biasa kan kita buat tulis langsung seperti ini, karena dia angka tidak bisa, error ya. Maka kita harus menggunakan dan ya, seperti ini. Seperti ini, nggak error kan teman-teman. Jadi gunakan dan karena dia berupa integer, berupa angka. Karena kita ingin menjumlahkan, maka tidak bisa langsung kita panggil variabel hasilnya var3 ini, tetapi kita harus menggunakan dan seperti ini. Kemudian coba kita jalankan teman-teman, apa hasilnya. Kita runningkan. Nah, seperti ini. Hasil penjumlahan var1 dan var2 adalah 12. Nah, benar ya? 5 tambah 7 itu adalah 12. Jadi teman-teman yang perlu dicatat, kapan teman-teman menggunakan integer, yaitu teman-teman menggunakan integer kalau dia berupa angka. Kapan teman-teman menggunakan string? Teman-teman menggunakan string kalau dia berupa kalimat atau penggabungan angka di dalamnya juga ada. Misalnya alamat rumah saya Jalan Pelita nomor 7, kan ada angka di situ kan, maka teman-teman bisa menggunakan string. Kapan teman-teman menggunakan double? Kalau seandainya perhitungan itu ada koma atau bisa menggunakan desimal ya. Kapan teman-teman menggunakan dead? Kalau dia itu menampilkan tanggal. Nah, ya teman-teman, kapan menggunakan currency? Kalau dia menampilkan hasilnya itu perhitungan atau menampilkan uang ya, rupiah misalnya. Nah, saya rasa penjelasan saya sudah cukup ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus Pelita Media untuk berkarya. Terima kasih.